Yuda Agista dari Provinsi Maluku. Yang kedua ada Ibu Nova Indasari dari Sumatera Selatan. Dan yang terakhir adalah Ibu Lia Nurmala dari Maluku Utara. Tak lupa pula saya menyapa Ibu Duta Teknologi tahun 2017, Ibu Merita Salamoni dari Provinsi Maluku, dan Ibu Duta Teknologi Sumatera Selatan tahun 2023, Pak Randi Oktari. Selamat bergabung di room kita, dan tanpa mengurangi waktu, langsung saja saya kembalikan kepada room dan langsung saja kita saksikan Bapak Yuda selaku pemateri yang pertama, dan nanti dilanjut dengan Ibu Nova, dan selanjutnya dilanjut oleh Ibu Lia Nurmala. Untuk sesi pertama ini, waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak Yuda Agista. Tapi sebelum itu, saya ingin menyampaikan profil dari Bapak Yuda, yaitu beliau ini namanya Bapak Yuda Agista, SPDGR. Tak lepas dari beberapa prestasi yang beliau dapatkan, diantaranya yaitu di tahun 2023 sebagai juara 1 guru inovatif SMK tingkat Provinsi Maluku, terus finalis guru inovatif SMK tingkat nasional tahun 2023, 5 peserta pembatik Provinsi Maluku tahun 2023. Ada juga sebagai sahabat teknologi Provinsi Maluku tahun 2023, juara 2 tingkat nasional lomba video pariwisata tingkat guru ya di tahun 2020. Selaku juga beliau juga menjadi peserta 60 video terbaik yang disebut Ristek tahun 2023. Sahabat Teknologi Provinsi Maluku 2004 ya, sekarang ini, dan sebagai guru penggerak angkatan 6 di Kabupaten Buru Provinsi Maluku. Untuk selanjutnya, tanpa membuang waktu, kami persilakan Bapak Yuda Agista untuk menjalankan tugasnya sebagai Mohon maaf Pak Azwarana. Mohon maaf ya. Pak Azwarana. Halo, ya. Didengar Pak suara saya? Didengar Ibu. Iya, mohon dilihat rundown acaranya Pak. Terima kasih. Oh ya, mohon maaf sekali karena saya ada hilaf sedikit ya. Sebelum Bapak Yuda memberikan materi, mari kita sama-sama mendengarkan lagu Indonesia Raya. Saya share dulu ya, mohon izin. Terlihat Bapak Ibu share screen saya? Halo? Halo? Iya, terlihat Pak. Sudah Pak, sudah terlihat. Terlihat ya? Oke, Bapak Ibu, mari kita mendengarkan lagu Indonesia Raya. Mohon maaf Pak Azwar, sepertinya audionya belum ini Pak, terdengar. Kenapa Ibu? Audionya belum terdengar Pak. Tidak terdengar. Mohon maaf Bapak Ibu, ada gangguan jaringan.
Atau mungkin Ibu pemateri bisa share screen untuk mendengarkan lagu Indonesia Raya. Sudah ya? Oke Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan lagu Indonesia bersama-sama dan susunan kegiatan selanjutnya adalah berdoa. Dan berdoa kita sudah mulai tadi. Untuk selanjutnya sebelum pemateri menyampaikan materinya, kita sambut dulu sambutan dari keynote speaker, yaitu yang pertama Ibu Melita Salamoni selaku Duta Teknologi Maluku tahun 2021. Kepada Ibu Mei, waktu dan kesempatannya kami persilakan. Oke, terima kasih Bapak Moderator. Maaf Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar? Terdengar sangat jelas Ibu. Dengar Ibu. Oke Bapak dan Ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Patutlah kita memanjatkan puji dan syukur ya Bapak dan Ibu, karena sore ini atau siang ini di teman-teman bagian Indonesia Barat, dan kita yang sudah di timur ini mau sore ya, kita boleh ada di room ini semua karena mau mendengar berbagai praktik baik dari sahabat teknologi yang boleh sampai pada level 4. Sampai pada level 4 ini bukan proses yang gampang ya teman-teman sahabat teknologi, perlu perjuangan dari level 1 literasi, level 2, level 3 dan bisa masuk sampai ke 30 besar ini. Jadi yang pertama-tama mari teman-teman semua Bapak Ibu yang ada di room ini, mari berikan emoji terbaik kita untuk sahabat teknologi kita yang akan berbagi di siang ini. Nanti kita akan mendengar bagaimana praktik baik mereka dalam mengimplementasikan teknologi yang sudah mereka terapkan. Satu pesan yang ingin saya sampaikan bahwa Bapak dan Ibu, sahabat teknologi yang hari ini akan berpresentasi,
Tetap semangat melakukan bagian, bukan saja karena menjadi bagian dari peserta pembatik level 4, tapi terus menjadi inspirasi dalam berbagai praktik baik untuk pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan Bapak Ibu semua selamat mengikuti webinar di siang ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak Ibu Duta Teknologi, Ibu Mai, atas apa yang telah disampaikan, dan semoga bisa memberikan semangat kepada kita selaku peserta yang lolos di pembatik level 4. Kita berikan emot dulu yang terbaik untuk Ibu Rutek. Selanjutnya saya sapa Pak Question selanjutnya Pak Randi. Apakah sudah ada di room Pak Randi? Halo, sudah ada Pak, tadi jam 13.00 sudah. Oke, siap Pak Randi, siap. Oke, waktu dan tempat saya persilakan. Sebelumnya saya kenalkan nih, Pak Randi Oktar ini adalah Dutek dari Sumatera Selatan di tahun 2023. Waktu dan kesempatannya saya persilakan buat Pak Randi. Terima kasih Bapak Moderator yang baik hati dan ganteng dan tidak sombong ya. Baiklah Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau di Sumatera ini masih siang Bapak Ibu ya. Kalau di timur mungkin selamat sore Bapak Ibu semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Yang saya hormati Bapak Ibu ya. Yang pertama ada Pak Azwar Anas, ini Ketua Kombel MKKS Seram bagian Timur Pak ya, selaku moderator. Yang kemudian yang saya hormati Ibu Melita Salamoni. Halo, salam Ibu. Duta Teknologi Maluku tahun 2017. Ya, berarti kakak tingkat saya Bapak Ibu ya. Iya, kakak tingkat saya ini. Kalau di Maluku yang angkatan saya ada Pak Jeki Marantina ya, Pak. Ya. Oh iya. Iya, teman saya. Kemudian yang kami banggakan yaitu teman-teman sahabat teknologi yang pada siang hari ini atau sore hari ini akan berbagi praktik baik mengenai inovasi pembelajaran digitalnya, yang mana membuat mereka mencapai level tertinggi ya, level 4 dalam program pembatik. Saya pertama kali ucapkan selamat kepada Ibu Nova Indasari dari Sumatera Selatan, kemudian ada Bapak Yuda Agista dari Maluku, dan juga Ibu Mala yang mencapai 30 besar ini. Yang kedua, salat teriring salam kami curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana kita pada siang hari ini Bapak Ibu ya bersyukur atas rahmat Tuhan juga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Nah Bapak Ibu, nggak banyak yang saya bisa sampaikan dalam sambutan saya. Yang pertama mungkin tadi sudah disampaikan oleh Ibu Melita ya, bahwasanya kita pada siang hari ini akan mendengarkan praktik baik ya, yang mana inovasi pembelajaran yang menggunakan platform teknologi atau juga pendekatan teknologi dalam pembelajaran, yang mana nantinya Bapak Ibu sebagai peserta bisa mengambil inspirasi ya, atau juga bisa menjadi contoh untuk diterapkan di sekolah kita masing-masing. Adapun Bapak Ibu peserta pembatik ini dari tahun ke tahun semakin meningkat. Di tahun kami sebelumnya hanya di angka 79.000 sekian. Sekarang di tahun 2024 sampai 390 ribuan. Itu luar biasa peningkatannya. Dan beliau ini yang akan menjadi narasumber bisa menjadi 30 besar dari ribuan peserta yang ada di provinsinya. Tentu adalah suatu apresiasi bagi kita para pendidik bahwa mereka sudah mencapai dengan konsisten, komitmen dan kerja keras sehingga mereka bisa mencapai level ini. Baiklah Bapak Ibu, ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat untuk teman-teman sahabat teknologi, karena di level ini Bapak Ibu ada 3 tujuan. Pertama, membangun komunikasi dan kolaborasi
Yang kedua, pemanfaatan media sosial pembelajaran, dan ketiga, publikasi karya tulis. Yang mana nantinya Bapak Ibu jangan lupa untuk selalu ya mendokumentasikan semua kegiatan Bapak Ibu dalam blog dan vlog, sehingga nanti Bapak Ibu dalam tugas akhirnya bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Itu saja Pak Azwar Anas. Ya, semoga Bapak Ibu bisa memberikan yang terbaik bagi provinsinya masing-masing, dan kita sebagai peserta bisa mengambil pelajaran yang baru ya dari teman-teman ini. Saya akhiri sambutan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat berkesan sekali sambutan dari kedua gestur kita, yaitu Ibu Mei dan Pak Randi yang dari Maluku sama dari Sumatera. Sangat memberikan inspirasi bagi kita semuanya, terutama bagi peserta pembatik yang lolos di level 4 untuk tahun ini ya. Kalau saya sendiri belum pernah membatik, cuma membatik diri saya sendiri saja, untuk ikut lombanya belum. Untuk acara kegiatan sore hari ini, kita langsung saja masuk di sesi untuk para calon duta teknologi ya, Kemendikbudristek tahun 2024. Yang pertama yaitu kami persilakan kepada Pak Yuda Agista dengan topiknya yaitu pemanfaatan aplikasi CapCut dalam pembuatan video pembelajaran. Waktu dan tempatnya kami persilakan buat Pak Yuda. Baik, terima kasih Pak Azwar Anas. Apakah bisa didengar Pak suara saya? Sangat jelas dan cakep seperti orangnya Pak. Cakep Pak, tapi saya tidak terbantu Pak ya. Hari ini saya akan mencoba berbagi praktik baik Bapak Ibu, namun sebelumnya izinkan saya menyapa teman-teman saya yang saya lihat hadir di layar Zoom saya. Ada Pak Gustabara dari NTT, ada Pak Rido dari Ambon, Pak Randi, salam kenal, salam hormat, Ibu Mei, juga mentor saya di tahun 2023 kemarin, pembatik, sekarang alhamdulillah jadi mentor saya lagi. Mohon bimbingannya Ibu, Bapak Ibu semuanya yang hari ini sempat meluangkan waktunya untuk hadir bersama kami. Baik Bapak Ibu, izin share screen. Sudah terlihat ya Pak Anas? Siapa? Bapak Ibu, dalam filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan ada dua kodrat yang harus dimiliki oleh siswa, yaitu kodrat alam dan juga kodrat zaman. Nah, kita sebagai seorang guru tentunya harus menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman. Nah, zaman sekarang sudah gencar, pesat sekali pertumbuhan teknologi, maka dari itu kita sebagai guru harus bisa menyesuaikan pembelajaran kita dengan situasi yang ada. Tentunya dengan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran di kelas. Nah, sekarang saya bersama dua rekan saya akan berbagi praktik baik tentang pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Berawal dari situasi di kelas, kegelisahan saya di kelas yaitu tentang motivasi belajar siswa yang rendah ketika kami menggunakan metode konvensional ya Bapak Ibu, ceramah. Jadi siswa kurang tertarik dan kurang begitu antusias dalam belajar. Maka dari itu saya mencoba untuk memberikan nuansa baru di pembelajaran saya dengan pemanfaatan CapCut sebagai aplikasi untuk membuat video pembelajaran interaktif. Perkenalkan, saya Yuda Agista, guru biologi dari SMK Negeri 7 Guru, dan saya juga sahabat pembatik tahun 2004, 2003 juga. Di sini saya
memberikan video. Saya coba tayangkan video yang saya buat. Hewan, jamur, dan juga mikroorganisme. Tumbuhan seperti pohon dan rumput. Jadi, Nah, dalam pembuatan video pembelajaran sendiri yang saya lakukan di sekolah saya, Bapak Ibu, saya menggunakan animasi-animasi dengan menggunakan green screen supaya apa yang nanti saya hasilkan dalam video pembelajaran ini bisa menarik perhatian siswa dan motivasi belajar siswa semakin meningkat. Maka dari itu saya menggunakan aplikasi CapCut ini, tujuannya salah satunya adalah untuk menarik minat siswa untuk belajar berliterasi di video, di digital ya Bapak Ibu. Nah, apa yang saya lakukan dengan menggunakan CapCut, kenapa bisa ada harimau misalnya berjalan, kemudian ada komponen biotik dan juga komponen abiotik. Nah, di sini sebelumnya Bapak Ibu saya mau tanya dulu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu mungkin CapCut ini sudah tidak asing di telinga Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu sudah pernah menggunakan aplikasi ini, tolong berikan emoticon love. Kalau belum, coba emoticon jempol Bapak Ibu. Banyak yang love. Baik Bapak Ibu, sepertinya sebagian besar sudah banyak menggunakan aplikasi ini. Namun mungkin saya ingin berbagi tips bagaimana cara supaya video kita itu semakin menarik Bapak Ibu. Dalam video pembelajaran itu ada namanya, kalau saya bilang sih dalam konten kreator itu namanya hook ya, teknik hook. Hook itu apa sih? Nah, hook itu ketika video kita itu terlihat menarik di 10 detik awal. Sekarang kan banyak video-video pendek ya, video short di TikTok, kemudian di YouTube, ataupun di berbagai macam aplikasi. Nah, 10 detik pertama adalah 10 detik yang menentukan video kita menarik atau tidak. Untuk itu, kalau bisa, di 10 detik pertama itu gunakanlah animasi-animasi yang menarik ataupun kreativitas yang bisa mengambil perhatian siswa kita. Nah, di sini tadi saya menggunakan green screen harimau yang sedang berjalan, kemudian saya foto begitu ya di lingkungan sekitar sekolah, supaya anak-anak akan, oh, kok ada harimau ya di lingkungan sekolah ya. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Jadi, nah ini yang akan saya mungkin bagikan bagaimana sih cara membuat video pembelajaran dengan menggunakan animasi atau green screen. Pertama tentunya kita harus menginstal dulu aplikasi CapCut. Nah, aplikasi ini sudah tersedia di Play Store. Bapak Ibu bisa langsung download dengan mengetikkan CapCut gitu ya. Nanti langsung muncul simbol seperti ini dan bisa langsung di-download. Kemudian ini tampilan awal dari aplikasi CapCut. Nah, kemudian untuk memulai project baru, maka kita harus mengklik project baru. Setelah klik, kemudian kita harus memilih video yang akan kita edit. Nah, tentunya kita harus menyiapkan video kita terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan video green screen. Ya, saya sudah ambil video green screen. Apa sih green screen itu? Dari tadi kok green screen terus. Green screen itu kan screen yang berwarna hijau ya Bapak Ibu. Yang kira-kira kalau bisa latarnya itu berwarna hijau ya, bisa dengan kain ataupun tembok yang berwarna hijau. Nah, kalau tidak berwarna hijau apakah bisa? Bisa, jawabannya bisa Bapak Ibu, bisa warna biru atau yang kontras dengan warna baju kita. Asalkan kontras ya dengan warna kulit kita juga. Kalau agak sama dengan warna kulit dan warna baju kita, maka nanti akan terlihat transparan begitu. Namun memang yang paling efektif adalah yang berwarna hijau. Nah, di sini saya mencoba membuat video pembelajaran dengan menggunakan green screen ini. Saya padukan dengan background ada 2 background yang saya pakai di sini karena saya mengajar biologi atau IPAS di SMK. Saya masuk di mata pelajaran materi keanekaragaman hayati, maka di situ saya mencari background yang
ada di kebun satunya, yang satunya ada di ruang kelas virtual. Nah, ini saya sudah siapkan, saya download di Google. Satunya yang kebun, satunya di ruang kelas virtual. Nah, ini yang nanti kita akan jadikan background dari green screen kita. Kita pilih dua video ini Bapak Ibu, kemudian kita masukkan ke dalam lembar kerja CapCut kita. Ini lembar kerja CapCut kita, ada dua background yang akan kita pakai di sini. Nah, setelah dua background ini masuk ke dalam layar kerja, baru kita masukkan overlay, yaitu dengan klik overlay, kemudian pilih video yang sudah kita buat sebelumnya, pilih screen-nya. Nah, masuk sebagai overlay. Overlay itu lapisan ya Bapak Ibu ya. Jadi lapisan kedua ini disebut overlay. Dan yang di atas ini disebut background asli. Nah, kita akan menghilangkan warna hijau yang ada di belakang saya ini dengan cara nanti akan kita gunakan fitur chroma key atau kunci chroma. Kita sesuaikan ukuran besar kecilnya dengan, kalau di HP itu dengan cara mencubit ya, dengan jempol dan telunjuk itu didekatkan begitu, jadi akan mengecil ataupun diperbesar gitu ya. Kita sesuaikan, kalau yang tidak perlu kita buang saja. Nah, di sini saya berekspresi bahwasanya seakan-akan saya memegang seekor kupu-kupu begitu. Nah, kupu-kupu yang sedang terbang di tangan saya, nanti saya akan terbangkan lagi. Nah, ini yang saya sebut hook awal itu supaya menarik perhatian siswa tadi, Bapak Ibu. Oke, nanti kita akan praktekkan bagaimana seekor kupu-kupu bisa terbang di tangan saya. Caranya adalah, nah ini kita hapus dulu backgroundnya dengan cara pilih chroma key atau kunci chroma. Fitur kunci chroma ini ada yang hapus langsung belakang, namun sekarang sudah pro berbayar, jadi kita pakai yang free. Yang free itu kunci chroma ya. Kita arahkan warna lingkaran hijau ini di warna hijau green screen belakang saya. Kemudian intensitasnya kita atur, kita tarik ke atas supaya agak hilang. Kemudian bayangannya juga kita sesuaikan. Ya, seperti ini ya kurang lebih. Nah, jika sudah berarti warna hijau yang ada di belakang saya tadi sudah hilang secara otomatis. Maka tinggal saya masukkan kupu-kupu. Nah, kupu-kupu dengan cara cari stiker, fitur stiker. Nanti di bawah itu ada tulisan stiker. Kalau sudah ini stiker, klik. Nah, diketikkan di sini kupu-kupu terbang, gitu ya. Nah, akan ada banyak animasi kupu-kupu di sini. Tinggal kita pilih sesuai dengan keinginan kita. Saya pilih yang warna orange. Kalau sudah, nanti kita akan sesuaikan besar kecilnya kupu-kupu tersebut. Nah, sudah. Kita atur panjangnya kupu-kupu sepanjang dengan video green screen kita. Kalau sudah, akan kita lakukan pengecilan. Kita kecilkan dulu, sama halnya dengan cara tadi Bapak Ibu mencubit dengan jempol dan juga telunjuk. Nah, sekarang kita akan mainkan yang namanya keyframe, Bapak Ibu. Keyframe ini tanda panah dan tanda plus, tanda minus ini. Kita klik, saat kita klik stiker ini tadi, kita kemudian klik yang ini dan kita atur. Ketika saya menoleh ke atas, kupu-kupu ini kita seret ke atas. Nah, ketika saya menoleh ke samping, kupu-kupu ini kita seret ke samping. Seperti itu, kita play. Nah, kita sesuaikan. Kemudian saat tangan saya begini, maka kupu-kupu saya arahkan di telapak tangan saya. Ya, seperti ini sampai dengan kupu-kupunya terbang lagi. Jadi harus pelan-pelan Bapak Ibu, satu demi satu supaya terlihat smooth. Jadi kupu-kupunya terlihat terbang
handphone beneran gitu ya Bapak Ibu. Ya, kemudian kita bisa hilangkan kutu-kutunya sampai di sini. Nah, bisa kita potong sisanya, jika tidak dibutuhkan kita hapus saja. Nah, tampak seperti kupu-kupu yang sedang terbang ya Bapak Ibu ya. Nah, kelihatan bagus. Nah, ini yang disebut hook ketika siswa melihat video kita. Ada yang tahu apa kupu-kupu itu berwarna-warni? Atau misalnya bunga mawar yang berwarna-warni? Yuk kita cari tahu. Sebelum itu kita ganti background dulu. Nah, saat ganti background ini sesuaikan dengan jentikan tangan supaya backgroundnya juga berganti di menit. Kita ganti background dulu. Jadi background kita akan berganti Itu dengan sendirinya saat kita ganti background dulu. menjentikan tangan. Ya, Kurang lebihnya seperti ini. Kemudian jika selesai membuat video pembelajaran seperti ini, langsung saja kita ekspor. Setelah kita ekspor, maka dia akan tersimpan dalam bentuk MP4. Dan video ini akan kita bisa upload di YouTube ataupun media sosial kita. Kemudian kita bagikan linknya ke WA siswa. Gitu. Untuk penggunaan efek transisi, filter video dan lain-lain itu bisa dikreasikan sendiri Bapak Ibu sesuai dengan materinya masing-masing ya. Kalau kimia mungkin bisa download green screen yang berbau dengan mungkin laboratorium kimia begitu. Kemudian animasi-animasi misalnya gelembung-gelembung cairan begitu dan lain sebagainya. Kemudian untuk suara kita bisa masukkan juga suara-suara, tapi ingat Bapak Ibu untuk penggunaan suara atau backsound itu pastikan backsound yang digunakan itu tidak copyright. Jadi apabila copyright nanti ditakutkan video yang kita upload akan terkena copyright. Nah, ini langkah-langkah dalam penyusunan video. Pertama, menentukan struktur video yang kita inginkan. Kemudian 2, membuat skrip narasi atau teks. Ini yang biasa saya lakukan di materi saya, materi keanekaragaman hayati. Saya menuliskan teks narasinya dulu Bapak Ibu. Jadi tidak saya hafal, karena kalau saya hafal kemungkinan saat saya take video, kemungkinan saya akan lupa. Maka dari itu saya mengetik keseluruhan dari materi, kemudian saya gunakan aplikasi tambahan yang namanya Elegan Teleprompter untuk membaca naskah berjalan atau running text, supaya saat saya take video saya bisa melihat kamera HP saya dengan kemudian langsung membaca materinya. Langkah ketiga yaitu integrasi grafik, gambar, animasi jika diperlukan, seperti yang sudah saya contohkan tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian untuk proses produksi tentu saja kita hanya tinggal ekspor video, tentukan formatnya bisa MP4 atau MP3 atau yang lain-lain ya Bapak Ibu. Nah, yang tadi yang saya sampaikan untuk penggunaan gambar, musik ataupun video itu pastikan kalau kita download di YouTube dari yang no copyright begitu ya Bapak Ibu. Kalau musik tentang musik backsound musik ya, cari backsound musik no copyright baru Bapak Ibu bisa download. Kemudian untuk membuat video lebih menarik menggunakan animasi-animasi seperti tadi kita menggunakan fitur stiker. Yang ketiga, penggunaan efek khusus untuk tujuan pendidikan. Nah, saya rasa itu ya Bapak Ibu. Untuk lebih jelasnya nanti kita mungkin akan bahas lebih banyak di sesi diskusi. Dan itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, kita berikan aplaus dulu kepada pemateri kita. Yang pertama Pak Yuda Agista, materi yang sangat menarik dan sangat memberikan pengalaman kita dalam pembuatan video pembelajaran. Mohon bersabar untuk para peserta untuk sesi tanya jawabnya, nanti ada sesinya. Tanpa membuang waktu, kita lanjut untuk pemateri yang kedua, yaitu kepada Ibu Nova Indasari. Waktu dan tempat kami persilakan. Halo Ibu Nova.
Di mic-nya di open dulu, mic-nya dibuka. Lupa. Halo, Ya. Assalamualaikum. Ini Waalaikumsalam. Udah terdengar. Ya, Silakan Ibu Nova, dilanjut. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya. Perkenalkan, saya Nova Indasari. Saya dari SD Negeri 12 Palembang. Saya merupakan sahabat teknologi Provinsi Sumatera Selatan. Dan ini sedikit media sosial saya, bisa dari YouTube, TikTok, apapun Instagram, yaitu Nova Indasari 93. Saya akan menyampaikan materi mengenai, langsung aja ya, pemanfaatan aplikasi Quizizz mode kertas sebagai asesmen pembelajaran. Di sini terlihat yang pertama yaitu saya menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Yang pertama itu situasi. Situasi kita lihat dulu nih. Kurangnya minat siswa dalam belajar, hasil belajar siswa yang kurang maksimal, dan kejenuhan siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru dan juga minim gawai. Nah, saya mau bertanya nih dengan Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu pernah mengalami hal serupa, yaitu seperti minim gawai, dimana kalau di sekolah Nova itu dilarang anak-anak untuk memakai handphone atau membawa handphone ke sekolahan. Jadi kan disiasati nih gimana sih caranya biar pembelajaran itu lebih menarik. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri untuk kita. Itu tantangannya yaitu bagaimana sih cara kita untuk meningkatkan motivasi siswa ataupun siswi dalam belajar dan menyenangkan dan terintegrasi dengan media maupun media teknologi di dalamnya ya. Kemudian saya melakukan aksi. Aksi itu yaitu dengan mengubah metode mengajar saya dalam media pembelajaran interaktif sesuai dengan kebutuhan siswa itu sendiri, sehingga minat siswa dalam belajar semakin meningkat dengan membuat asesmen formatif berbentuk Quizizz mode kertas. Mode kertas. Nah, ini refleksinya yaitu dengan pembelajaran interaktif dengan menggunakan mode kertas, yaitu ternyata dapat meningkatkan kompetensi belajar siswa menjadi lebih kreatif, belajarnya jadi lebih menyenangkan. Jadi kata siswa itu belajar sambil bermain katanya, jadi itu lebih menyenangkan. Jadi misalnya nih, kan situasi biasanya di kelas kita itu anak-anak itu kurang aktif, anak-anaknya bosan, jadi kita bisa tuh menggunakan yang lain daripada yang lain dari seperti biasanya. Lanjut ya. Nah, apa sih itu Quizizz? Quizizz yaitu platform pendidikan yang menyediakan dan menyelenggarakan pelajaran dan kuis interaktif untuk pembelajaran. Lebih dari 30 juta kuis pembelajaran yang disediakan digunakan mata pelajaran apapun. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakannya nih. Ada mata pelajaran IPA, Bahasa Indonesia, Biologi, semuanya ada di sini. Agama. Jadi sekreatif dan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu di sini. Kemudian yang kedua itu ada tersedianya mode permainan yang sangat beragam. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan apapun di sini. Ada mode klasik sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu juga. Dan juga fitur laporan dan yang lengkap dan terintegrasi dengan platform lain seperti Google Classroom, Canva, dan lain-lain. Kenapa sih kita menggunakan Quizizz? Ternyata Quizizz ini dapat dimainkan di mana saja, kapan saja, dan dengan berbagai mode. Yang kedua yaitu guru dan peserta didik dapat mengoperasikan Quizizz di laptop, PC, tablet, ataupun HP. Dan bisa memainkan Quizizz atau presentasi interaktif dengan fitur kemudahan yang ada di sana. Nah, sekarang ini, apakah Quizizz dapat dilakukan secara offline? Untuk Quizizz terus berinovasi nih Bapak Ibu dengan fiturnya. Waktu zaman pandemi kemarin tahun 2020, itu Quizizz ini sangat diperlukan. Karena kenapa? Biar kita tuh sebagai seorang guru bisa menarik perhatian siswa walaupun belajar tapi tetap mengasihkan walaupun kita daring. Nah, Quizizz awalnya kan hanya bisa diakses secara online nih. Namun seiring pembelajaran kita tatap muka mulai kembali dilaksanakan, maka kuis berinovasi dengan fitur barunya yaitu fitur
mode kertas, yaitu untuk asesmen secara offline. Nah, bagaimana sih cara menggunakan kuisis mode kertas? Yang pertama itu Bapak Ibu bisa buat kuis ataupun buka kuis yang dibuat. Nah, ini bisa diakses di kuisis ini ya Bapak Ibu, nanti kita praktekkan ya kalau misalkan. Yang kedua itu ada klik tuh mulai sekarang atau pilih mode kertas. Nah, waktu sebelumnya itu ada pilihannya mode kertas kayak seperti ini. Tapi sekarang itu berubah. Berubahnya mode penampilannya seperti ini. Jadi klik tuh mode kertas, kemudian sesuai dengan apa yang Bapak Ibu perlukan. Karena sekarang Nova tentang kuis mode kertas, jadi Nova mengklik mode kertas, pilihan mode kertas. Lanjut lagi. Nah, biar ngerti, biar bagaimana caranya, kita harus memahaminya nih dulu. Lihat cara kerja agar bisa dipelajari. Klik yang di sebelah sini, kemudian baru cetak QR. QR itu seperti jenis seperti ini. QR-nya untuk siswa sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Nanti kita lihat ya. Dan lanjut klik tugas yang sebelah sini untuk memberikan nama siswa pada saat pemindaian. Jadi QR tadi udah dicetak, kemudian baru tuh ditugaskan siapa saja sesuai dengan urutan absen. Misalnya nih siswanya ada 20, berarti sesuai urutan absen itu misalnya kelas 6A ditulis 6A siapa saja siswanya. Nah, lanjut. Lalu pada saat sudah kita klik mulai, kita akan men-scan barcode itu untuk disambungkan ke HP ataupun proses scan kikaknya. Dan ini dokumentasi Nova melakukan penerapan pemanfaatan kuisis mode kertas di kelas. Nah, ini anak-anak pemanfaatan mode kertasnya. Nah, jadi pada saat kita men-scan itu menggunakan handphone dan anak-anak sudah menyiapkan QR yang sudah dibagikan sesuai dengan urutan absennya. Pada saat di-scan, nah ini di-scan kita harus menyiapkan satu handphone lagi untuk proses penskanan QR tersebut. Satu persatu. Nah, sebelum memulai pembelajaran, otomatis kita harus ada kesepakatan kelas dulu nih untuk anak-anak sebelum mulainya. Biar pelajaran ini jauh lebih efektif kan. Nah, ini di-scan satu persatu sambil dilihat nih, anak-anak akan melihat apakah scanan dia sudah masuk atau belum di layar LCD di depannya. Oke. Lanjut. Nah, ini umpan balik. Ini umpan balik dari siswa saya setelah menggunakan kuisis. Iya. Ada kedengar nggak? Menggunakan kuisis mode konsentrasi. Seru banget kenapa? Praktis dan tidak perlu bawa HP. Praktis karena tidak perlu bawa HP. Oke, terima kasih. Oke, katanya praktis karena tidak perlu bawa HP. Memang karena di sekolah saya tidak diperbolehkan untuk membawa HP. Jadi mereka tuh, jadi kan sambil bermain tuh. Ini Naira di kelas 9A. Kemarin kita sudah belajar nih kuisis mode kertas di kelas. Oh, seru karena tidak perlu menulis lagi. Boleh. Oke, terima kasih Naira. Katanya seru karena tidak perlu menulis lagi. Jadi anak-anak itu tinggal membolak-balik kertas yang nanti saya tunjukkan ya.
Ini yang ketiga, ini umpan balik dari Gabe dari kelas 6A. Menggunakan quiz mode kertas kelas. Pakai kertas itu bisa dibalik jawabannya. Bisa dibalik-balik katanya. Kita lanjut aja ya Bapak Ibu. Saya akan langsung ke ini nih. Nah ini kan klik buat ataupun Oke, terlihat nggak Bapak Ibu? Saya mau praktekkan langsung sedikit sebentar. Ini kecepatan nggak ngomongnya ya? Oke, saya lanjut ya. Ini bisa ya? Oke. Tadi kan pembuatannya yaitu bisa buat kuis ataupun dari sudah ada buat kuis nih. Karena saya sudah ada buat kuis, saya langsung saja ya. Nah, kalau dulu itu ada tulisannya nih pada saat kita di perpustakaan itu. Kita dulu ya. Sebentar. Nah, kalau dulu itu kan ada tampilannya tuh tulisan mode kertas langsung. Kalau sekarang ini tampilannya udah beda. Jadi kita klik mulai sekarang. Terus lanjut klik mode kertas yang ini Bapak Ibu. Nah, terus kita cetak QR-nya sesuai dengan kebutuhan siswa Bapak Ibu. Misalnya ini minimal ada maksimal 60 siswa Bapak Ibu. Setiap ininya berbeda-beda. Pertama kita harus menjelaskan dulu sama anak-anak ini. Untuk jawaban A seperti ini. Untuk jawaban B tinggal dibalik. Untuk jawaban. Nah, ini juga cara dia untuk memegangnya juga ada aturannya. Kalau harus benar. Kalau misalnya tertutup jari tidak akan terbaca oleh scanan HP. Nah, ini sampai 60 ini berbeda-beda Bapak Ibu. Oke, kita lanjut lagi. Kalau udah ini, lanjut ke sini nih, tugaskan. Maksud saya Nova tadi. Nah, ini ditugaskan baru nih. Klik sesuai dengan sahabat baru. Nah, ini kelas 6A. Siapa saja diklik nih sesuai dengan kebutuhannya. Klik lagi, enter. Dina, dan lain-lain. Dan klik simpan, jangan lupa. Nah, lalu baru deh klik sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Misalnya di kelas di mana dibutuhkan, misalnya di kelas 6A atau enggak di mana, klik berikutnya, salah deh. Klik mulai langsung. Nah, pada saat klik mulai, baru nanti Bapak Ibu akan men-scan. Mana dong? Nah, ini butuh satu HP lagi untuk penscanan. Scan dulu. Seperti ini. Nah, ya. Di-scan dulu, udah di-scan bakalan muncul nih nanti. Nah, langsung aja. Nah, ini Bapak Ibu, QR yang Nova udah scan, ini Nova, udah Nova scan, salah. Nova cetak. Kalau Nova cetaknya itu yang kecil-kecil. Scan yang kecil-kecil seperti ini sesuai dengan kebutuhan siswanya, tergantung
Bapak Ibu mau seperti apa. Oke, itu saja yang Nova ingin sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf, mungkin kecepatan Nova ngobrolnya atau gimana, mohon maaf karena ini pertama kalinya Nova mengadakan seminar. Mohon maaf Bapak Ibu, Nova masih mau belajar lagi. Terima kasih kepada kembali lagi ke moderator. Aduh, Nova kecepatan kayaknya. Kita kasih aplaus dulu pada Ibu Nova. Halo? Iya, lu Dengar cepet suara banget saya? kayaknya Pak ya. Enggak, Iya, standar karena lah. karena orang Palembang jadi cepet ngobrolnya gitu. Nggak biasa kalau lambat-lambat Pak. Oh, kayak pempeknya ya. Sebelumnya tadi mohon maaf karena saya sempat lupa ya bacakan profilnya Ibu Nova ya. Beliau Iya. ini adalah sahabat teknologi Provinsi Sumatera Selatan tahun 2004 dan peserta Wardah Inspiring Teacher level 3, Bapak Ibu. Jadi sangat luar biasa pemateri-pemateri untuk kesempatan hari ini sangat tidak diragukan lagi. Oke, terima kasih buat Ibu Nova dan saya beralih kepada pemateri nomor 3 yang terakhir nih ya, yaitu pemateri dari Maluku Utara atas nama Ibu Lia Nurmala SP3R. Sebelum Ibu menyampaikan materi, saya sampaikan dulu beberapa profil dari Ibu Lia Nurmala ini. Dibesarkan oleh kedua orang tuanya. Yang pertama terus CO Kapten Belajar ID Maluku Utara, Google Certificate Educator Level 2, Guru Penggerak Angkatan 9 Kota Ternate, Penggerak Komunitas Siap Berbagi SMA 4 Kota Ternate, terus sebagai anggota Apex 2021-2023, Guru Mitra Kemdikbud 2019-2021. Apakah terdengar suara saya? Terdengar, Pak. Oh ya. Selanjutnya sahabat Rumah Belajar 2020, sahabat Teknologi 2023, 5 peserta terbaik pembatik 2023 Maluku Utara, peserta terbaik pertama pelatihan pendidikan dasar CPNS Pemprov Maluku Utara 2019 ya. Juara 2 Lomba MPI dalam rangka HGN 2021 oleh PGRI Kota Tidore Kepulauan. Terus peserta terbaik pertama perolehan nilai tertinggi PPG Angkatan 2 tahun 2023 LPTK Unhair. Selanjutnya yaitu tim penguji UKPPG LPTK Unhair tahun 2024. Dan yang terakhir yaitu mahasiswa S2 PPS Universitas Negeri Makassar. Saya bacanya sampai haus Bu, terlalu panjang kali lebar ya. Semoga para peserta juga tidak sampai kebingungan dengan profil dari Ibu Lia Nurmala. Tanpa mengurangi waktu, kami persilakan Ibu Lia Nurmala. Silakan Ibu Lia, di open mic-nya dulu. Sudah tertampil share screen saya, Pak? Ya, Bu. Sudah ya? Ya, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berbahagia sekali pada kesempatan di sore hari ini bisa berbagi dengan Bapak Ibu Guru semua. Izin saya menyapa dulu rekan-rekan saya yang menyempatkan hadir di sore hari ini. Ada rekan sesama penggerak komunitas di SMA Negeri 4 Kota Ternate, ada Ibu Santi, ada Ibu Wasalma, terus rekan-rekan lainnya. Ya, pada kesempatan berbahagia ini saya akan berbagi praktik baik tentang pemanfaatan modul role playing terintegrasi GWFE dalam meningkatkan speaking skill siswa. Sebelum saya memulai materi saya, Bapak Ibu, perkenankan saya memberikan salam hormat saya kepada Ibu Mei yang sudah menyempatkan untuk menjadi keynote speaker pada sore hari ini.
dan kemudian Pak Randi Oktari yang sudah juga menyempatkan walaupun dadakan ya diminta, tapi alhamdulillah beliau bersedia. Ya, Bapak Ibu, di sini terkait daripada role playing ya. Di sini saya memanfaatkan model role playing ini untuk meningkatkan speaking skill siswa. Nah, mengapa saya menentukan role playing ya untuk meningkatkan speaking skill siswa? Karena di sini saya menemukan situasi ya Bapak Ibu bahwa di dalam 4 skill bahasa Inggris ini, yaitu listening, speaking, reading, and writing, ternyata di sini saya menemukan bahwa siswa-siswa saya yang berada di kelas 10 ternyata masih hanya sebagian persen saja yang memiliki kosakata yang baik dan dapat ya menggunakannya dalam berinteraksi seperti itu. Jadi masih banyak yang saya temukan di antara mereka itu masih kesulitan di dalam menggunakan bahasa Inggris dalam berinteraksi. Ternyata hal ini didukung karena memang di dalam proses pendidikan sebelumnya ya mereka ternyata mendapatkan pola pembelajaran yang masih konvensional dan kemudian memang tidak ada dorongan pada lingkungan mereka ya, pada lingkungan belajar mereka untuk berinteraksi secara aktif dalam menggunakan bahasa Inggris seperti itu. Sehingga yang menggunakan bahasa Inggris hanyalah subjek utamanya, yaitu adalah didominasi oleh gurunya semata. Sehingga tentunya ini yang menyebabkan speaking skill siswa ini kurang berkembang seperti itu. Nah, adapun tantangan ya yang saya hadapi di sini Bapak Ibu, yang pertama adalah guru belum menerapkan model pembelajaran yang tepat sesuai dengan kebutuhan siswa guna mendorong peningkatan speaking skill siswa. Jadi benar sekali ya Bapak Ibu bahwa kita ini memiliki banyak model pembelajaran inovatif yang bisa kita manfaatkan, hanya tetapi kita harus betul-betul melihat kriteria yang tepat untuk digunakan dalam mendorong speaking skill siswa ini. Dan kemudian yang kedua, tantangan selanjutnya adalah siswa kurang termotivasi dalam berbahasa Inggris karena di sini siswa itu masih merasa bahwa bahasa Inggris itu tidak memiliki urgensi kebermanfaatan ya pada kehidupan mereka sehari-hari. Khususnya di wilayah saya di Kota Ternate itu, siswa itu masih menganggap bahwa bahasa Inggris itu adalah bahasa asing yang tidak relevan dengan kehidupan mereka seperti itu, karena mereka hanya menggunakan bahasa ibu dalam sehari-hari mereka seperti itu. Kemudian waktu pembelajaran bahasa Inggris ini sangat terbatas, hanya 2 jam per pekan, sehingga ini kurang efektif dalam pengembangan speaking skill siswa seperti itu. Nah, kemudian juga lingkungan yang kurang mendukung adanya interaksi dalam menggunakan bahasa Inggris, baik di lingkungan sekolah maupun di tempat tinggal mereka. Iya, Bapak Ibu, adapun aksi, mohon maaf Bapak Ibu. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, mungkin ada sponsor yang lewat ya, jadi mohon dimaklumi saja. Tapi jangan kemana-mana Bapak Ibu, tetap ibaratkan kalau film itu jangan kemana-mana setelah pesan-pesan berikut ini. Tapi untuk materi yang disampaikan oleh Ibu Lia tidak akan merugikan untuk kita dan pasti tetap akan memberikan manfaat untuk kita di dalam pembelajaran. Kita tunggu sesaat ya, sudah bergabung Bapak Ibu. Oke, mohon maaf ya, jangan kemana-mana, sudah berlanjut Bapak Ibu. Biasalah Bapak Ibu ya, sebagai ibu rumah tangga juga ya, mohon maaf kita lanjut ya. Adapun aksi untuk mengatasi tantangan yang saya hadapi ya Bapak Ibu, yang pertama adalah saya memilih dan menentukan model yang sesuai untuk mendukung dari peningkatan speaking skill siswa. Saya memilih metode role playing. Kenapa saya memilih metode role playing? Karena metode role playing ini dia memang terbukti ya Bapak Ibu, dengan bermain peran ini dapat mendorong siswa
untuk aktif berinteraksi dengan menggunakan bahasa Inggris seperti itu. Karena seolah-olah mereka bermain peran dalam konteks yang nyata. Kemudian juga di sini mereka akan meningkatkan keterampilan komunikasi mereka, akan banyak ungkapan-ungkapan yang harus mereka ucapkan ya ketika mereka berinteraksi, sehingga tentunya ini akan mendorong kreativitas mereka seperti itu. Ya, jadi mereka akan berpikir, oh bagaimana ya ketika saya ingin mengungkapkan, contohnya ingin meminta izin atau mungkin ingin mengeluarkan pendapat atau opini kepada temannya, tentunya mereka akan berusaha untuk mencari ungkapannya itu seperti apa, seperti itu. Kemudian tentunya juga role playing ini mendukung daripada perkembangan sosial siswa. Jadi mengapa demikian? Karena mereka di sini berinteraksi satu sama lain. Nah, terkadang biasa kita temukan ada siswa yang kurang akrab dengan teman-teman lainnya. Ini bisa menjadi sebuah mediasi yang baik ya buat siswa-siswa untuk di mana mereka bisa terlibat satu sama lain seperti itu. Kemudian tentunya juga di dalam role playing ini kita bisa merasakan manfaat, yaitu adalah adanya pemberian umpan balik langsung seperti itu. Jadi siswa di sini akan menerima umpan balik dari teman sebayanya, dan tentunya ini akan menguatkan pemahaman siswa ya yang masih kurang, kemudian yang ternyata sudah memahami akan menambahkan wawasan seperti itu. Kemudian akan mengurangi kecemasan dalam berbicara, karena keumuman kalau bahasa Inggris itu kan mereka grogi ya, mereka kurang percaya diri dan berani dalam berbahasa Inggris karena takut salah, seperti itu, takut struktur bahasanya tidak sesuai. Tapi dengan adanya lingkungan daripada pengimplementasian daripada role playing ini, maka siswa tersebut akan termotivasi untuk berbicara dalam bahasa Inggris seperti itu. Dan tentunya juga hal lainnya lagi adalah tentunya akan menambahkan penambahan kosakata siswa seperti itu. Jadi inilah makanya mengapa saya menerapkan metode role playing ini. Jadi sekedar informasi Bapak Ibu, ini video praktik baik saya ini saya lakukan pada semester pertama ya, pada tahun ajaran kemarin, yaitu 2023-2024 seperti itu. Nah, selanjutnya setelah saya menentukan metode role playing, saya menyusun modul ajar. Saya menyusun modul ajar yang sesuai. Kebetulan materinya adalah tentang question tag di sini. Nah, di sini saya meminta siswa itu role playing-nya mereka bermain peran dalam talk show. Jadi yang mereka bahas adalah tentang kearifan lokal seperti itu. Jadi kearifan lokal ini mereka terbagi dari beberapa kelompok ya. Ada 5 kelompok waktu itu, dan masing-masing mereka bebas menentukan tema mereka masing-masing apa yang akan mereka bahas. Jadi ada yang membahas tentang makanan tradisional dari kota Ternate, kemudian ada yang membahas tentang budaya daripada kota Ternate, kemudian juga ada yang membahas tentang view keindahan daripada kota Ternate. Jadi luar biasa sekali di sini siswa-siswa saya, kreativitas mereka menyusun sendiri skripnya, mereka sendiri yang membagi perannya seperti itu. Saya hanya membimbing mereka seperti itu. Nah, kemudian setelah menyusun modul ajar, saya membuat LKPD dan slide materi melalui Canva. Ya, mengapa melalui Canva? Karena Canva di sini dia multi presentasi ya, Bapak Ibu. Jadi dia bisa menampilkan video seperti itu. Nah, karena di dalam slide materi saya sendiri itu saya menampilkan satu contoh video kepada siswa-siswa saya ya, bagaimana melakukan talk show tersebut. Kemudian selanjutnya adalah membuat asesmen formatif dan refleksi. Di sini saya menggunakan Google Form ya Bapak Ibu. Ya. Tentunya kalau Google Form ini bukan hal yang asing bagi Bapak Ibu. Ya, salah satu platform yang dimiliki oleh Google, yang dimana tentunya
bisa memudahkan kita dalam mengelola hasil daripada asesmen yang dilakukan oleh siswa. Dan selanjutnya adalah Bapak Ibu adalah membuat kesepakatan dan komitmen belajar. Ini sangat penting ya Bapak Ibu. Pada tahun ajaran lalu bahasa Inggris itu masih 2 jam per pekan. Tapi alhamdulillah pada tahun ajaran ini pada saat bahasa Inggris sudah pada saat kurikulum Merdeka sudah ditetapkan menjadi kurikulum nasional, ada perubahan pada jumlah jam bahasa Inggris yang menjadi 3 jam per pekan. Nah, sehingga tentunya berbeda dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu itu 2 jam per pekan itu adalah waktu yang paling sedikit, apalagi untuk bahasa Inggris ya. Jadi memang sangat kurang efektif begitu dalam mendorong anak-anak untuk lebih banyak berinteraksi dalam berbahasa Inggris seperti itu. Nah, sehingga di sini saya membuat kesepakatan belajar kepada anak-anak sehingga betul-betul apa yang telah direncanakan pada modul ajar itu bisa terlaksana secara efektif. Dan kemudian selanjutnya adalah refleksi. Ya, di sini refleksi saya menerima umpan balik dari siswa, kemudian saya juga berdiskusi dengan rekan guru terkait dari apa yang sudah saya laksanakan dalam pembelajaran ini agar bisa mendapatkan penguatan seperti itu, hal-hal yang bisa saya perbaiki ke depannya seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu adalah refleksi, jadi memang ini sama dengan Ibu Nova ya, presentasi saya dengan menggunakan metode STAR ya. Nah di refleksi ini ternyata alhamdulillah dari pembelajaran yang saya lakukan, siswa secara berkolaborasi di sini dalam melakukan peran talk show ini memberikan peningkatan dalam speaking skill mereka, walaupun memang tidak signifikan ya Bapak Ibu, tidak langsung dikatakan bahwa dari 0 ke 100% tidak, tetapi ada progres peningkatan walaupun bertahap ya, mereka sudah bisa memulai menggunakan ungkapan-ungkapan seperti I think, kayak begitu, ketika mereka ingin menyampaikan sebuah pendapat atau saran, dan kemudian juga ada peningkatan dalam pada pronoun ya Bapak Ibu, pengucapan mereka. Selanjutnya adalah hasil daripada diskusi bersama teman-teman guru ya. Di sini banyak sekali saran yang saya dapatkan ya. Di antaranya adalah mereka melihat bahwa ternyata memang role playing ini sangat efektif dalam mendorong meningkatkan speaking skill siswa. Kemudian juga di sini bisa terlihat bahwa lingkungan yang sangat interaktif ya antar siswa. Kemudian juga ini bisa tentunya menjadi hal yang terus dilanjutkan, hal yang terus diterapkan dengan melihat beberapa pendekatan-pendekatan lain yang mungkin bisa lebih efektif juga digunakan dalam pembelajaran bahasa Inggris dalam peningkatan speaking skill. Kemudian juga di sini ada saran yang baik, yaitu selalu memberikan afirmasi positif kepada siswa ya, agar siswa betul-betul memahami bahwa apa sih pentingnya bahasa Inggris itu, mengapa kita harus belajar bahasa Inggris seperti itu. Ya, siswa-siswa kami yang berada di wilayah Maluku Utara itu tentunya sangat jauh berbeda ya dengan siswa-siswa yang ada di Indonesia Barat, dengan siswa-siswa yang ada di Indonesia Tengah. Tanpa kita menjelaskan terlalu panjang lebar, mereka itu sudah paham bahwa bahasa Inggris itu sangat penting sekali di dunia globalisasi saat ini. Tetapi itu tidak berlaku bagi anak-anak kami yang ada di Maluku Utara, seperti itu. Ini saya akan memberikan contoh video dari praktik baik saya. Agak delay ya Bapak Ibu, mohon ditunggu.
Nah, ini saya perlihatkan contoh video talk show. Ini singkat saja Bapak Ibu videonya. Di sini mereka sudah mulai menyusun skripnya masing-masing ya. Mereka berdiskusi. Jadi memang mereka akan lebih kreatif Bapak Ibu ya, karena mereka akan memikirkan sendiri skripnya bagaimana, terus mereka berbagi peran, siapa yang sebagai wawancara, siapa yang sebagai pemateri satu dan sebagainya. Nah, ini mereka melakukan formative test ya melalui Google Form. Jadi Bapak Ibu di sini pemanfaatan Google Form untuk asesmen formatif ini juga sangat membantu saya dalam pembelajaran, karena biasanya juga kita menemukan siswa itu ya lebih banyak menghabiskan waktu dalam mengerjakan tugas bahasa Inggris secara manual. Jadi dengan adanya pemanfaatan platform Google yaitu Google Form ini betul-betul sangat membantu daripada keberlangsungan efektivitas proses pembelajaran. Nah, ini sudah berakhir. Iya, Bapak Ibu. Jadi di sini saya akan menutup ya dengan sebuah quotes. Ini anonim. Tantangan sesungguhnya dari pembelajaran digital bukan terletak pada teknologinya, Bapak Ibu. Jadi biasanya kita berpikir ya, kita mau memanfaatkan teknologi nih dalam pembelajaran. Kira-kira teknologi yang bagus itu seperti apa? Kita tidak perlu memikirkan canggihnya sebuah teknologi karena teknologi itu tidak lebih daripada alat, Bapak Ibu. Justru yang kita pikirkan apakah memang teknologi ini sesuai dengan karakteristik pembelajaran yang kita akan berikan, dan kemudian apakah memang teknologi ini akan menciptakan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Ya Bapak Ibu, demikian dari saya, pemaparan dari materi saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dari saya, dan sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak sekali lagi Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus dulu kepada pemateri kita yang ketiga, yaitu Ibu Lia Nurmala. Meskipun tadi sempat ada gangguan siaran radionya sedikit ya, harap dimaklumi. Saatnya kita menuju kepada sesi tanya jawab atas apa yang telah disampaikan oleh para pemateri. Saya lihat di room ada yang sudah melambaikan tangan, yaitu Pak Laji Marumbia. Boleh
open mic-nya Pak Laji Marumbia untuk nanti selanjutnya, habis itu Pak Andas Masih. Halo Pak Laji Marumbia, boleh lambaikan tangan kalau sudah tidak mampu lagi. Sudah tidak ada. Selanjutnya kita beralih ke Pak Andas Masih dulu. Boleh di open mic-nya perkenalkan diri, dari mana dan kepada pemateri berapa untuk menyampaikan pertanyaan. Iya Pak, terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore, perkenalkan saya atas nama Andas dari Kabupaten Sorong. Salam kenal semuanya Bapak Ibu sahabat teknologi 2024. Pak, kabupaten mana Pak? Kabupaten Sorong Pak. Oh Sorong ya, siap. Iya. Dari SMA, SMP, SSD, SMK? 27 Kabupaten Sorong. SMK ya? SMP Negeri 27 Kabupaten Sorong. SMPN 27 Sorong. Oke. Silakan Pak. Izin bertanya kepada pemateri kedua, Ibu Nova. Sebelumnya salam kenal Ibu Nova, sama-sama peserta WIT 2024 level 3. Saya dari grup 7. Terkait pemanfaatan mode kertas pada kuisis, karena kebetulan saya berada di sekolah yang memang jaringannya sangat terbatas dan minim perangkat, jadi sangat memungkinkan bila saya menggunakan kuisis mode kertas pada kelas atau saya. Pertanyaan saya, atau mungkin tadi terlewatkan oleh penjelasan Ibu Nova karena memang sedikit buru-buru. Oleh guru, apakah kertasnya itu di print sebelum kita mulai pembelajaran atau pada saat pembelajaran saat berlangsung? Seandainya jika misalkan kertas itu di print atau dicetak pada saat pembelajaran, mungkin ada trik atau tips bagi saya yang berada di sekolah di mana listriknya hanya menyala pada malam hari. Itu saja mungkin yang bisa saya pertanyakan tentang mode kertas di printnya itu sebelum pembelajaran atau pada saat pembelajaran berlangsung, dan saya berada di dalam kondisi lingkungan yang listriknya menyala pada malam hari. Itu bagaimana triknya Ibu biar penggunaan mode kertasnya maksimal? Terima kasih. Oke, kita tahan dulu jawabannya. Terima kasih Pak Andes Masih. Selanjutnya saya lihat di sini ada Pak Ridho. Pak Ridho Paul. Suaranya belum ada, Pak. Suaranya belum keluar, Pak Ridho. Halo, Pak Ridho. Suaranya belum terdengar, Pak Ridho. Mungkin ada gangguan mikrofonnya. Halo, Pak Ridho. Belum terdengar, Pak, suaranya. Atau Pak Lajima sudah ada ini? Belum? Pak Lajima mungkin? Halo? Halo? Pak Lajima, mohon open mic-nya. Oh, saya periksa di kolom chat dulu ya. Oke. Di kolom chatnya belum ada pertanyaan ini. Yang mungkin Pak Ridho bisa tulis di kolom chat di pertanyaan untuk mempertanyakan, karena suaranya belum masuk di room.
Untuk yang lainnya mungkin bisa lambaikan tangan untuk bertanya. Atau sambil menunggu mungkin Pak Ridho bisa tulis di kolom chat. Jadi kita persilakan dulu buat Ibu Nova untuk menjawab pertanyaan dari Pak Andes Mase, yaitu tentang trik atau tips di mana kertasnya itu di print di saat sebelum pembelajaran atau pas lagi pembelajaran berjalan. Yang mana mungkin kondisi Pak Andes ini di Kabupaten Sorong, mohon maaf, kemungkinan di daerah 3T kayaknya, sehingga listrik itu menyala di saat malam hari saja. Kepada Ibu Nova, kami silakan untuk menjawab dari Pak Andes itu. Semangat Ibu Nova, jangan gugup, tetap tenang. Kalau gugup minum air dulu biar ada kecepatan. Oke, terima kasih untuk Pak Andas yang udah kasih pertanyaan. Jadi Nova coba menjawab ya Bapak. Ini pelan-pelan ya. Oke, jadi kata Bapak tadi kan pertanyaannya bagaimana sih caranya ngeprintnya sebelum pelajaran atau setelah pelajaran? Pada saat pembelajaran akan lebih baik di print QR-nya itu sebelum kita memulai pembelajaran, karena kan kita mau mencoba apakah berhasil atau tidaknya di scan-nya itu Pak. Kan kita pastikan ada simulasinya terlebih dahulu, simulasi agar bisa dipraktekkan juga kan sebelumnya. Kemudian akan lebih baik juga pakai kertasnya tuh yang tebel biar awet. Ini kan bisa dipakai berulang kali Pak, nggak hanya sekali. Nah kalau Nova nih printnya dalam bentuk yang kecil seperti ini, jadi bawa dimanapun dan kapanpun itu bisa dipakai. Nah gini nih, di printnya satu untuk apa, kertas kertas F4 yang besar itu Nova bagi 6. Jadi satu untuk ininya 6 kertas. Jadi biar ini yang tebal akan lebih baik lagi itu dilaminatin kertasnya Pak. Nah di printnya sebelum memulai pembelajaran. Nah itu aja Pak tips dan triknya. Oke, terima kasih. Ya, mungkin Pak Ridho sudah puas dengan jawabannya atau masih kurang pas? Pak. Sudah Pak ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Pak Ridho mungkin mau mencoba untuk bersuara? Kayaknya dari kolom chat ini. Yang disampaikan, ditanyakan oleh Pak Ridho adalah, Pak Ridho Paul itu adalah, saya apakah dalam kuisis itu bisa di copy paste? Kuisis berarti kepada Ibu Nova ya? Itu maksudnya yang di copy paste itu apanya Pak? Soalnya gitu. Ya Pak Ridho. Pak Ridho coba diperjelas pertanyaannya dulu. Kayaknya hari ini spesial untuk Ibu Nova nih ya. Nggak apa-apa Bu, karena tadi uji mental. terburu-buru kayaknya. Iya, karena kan mungkin bilangnya baru pertama kali webinar nih, sekalian uji mental gitu kan Bu. Iya, uji mental. Biar nanti kalau jadi dutek itu kan enggak cepat-cepat larinya ya. Iya. Ya, nanti harus pelan-pelan. Oh. Suaranya Pak Anas. Oh ya, mohon maaf. Ini hanya bagi link ke HP siswa katanya. Soalnya Bu, saya hanya bagi link ke HP. Ini iya, karena suaranya Pak Rito tidak bisa masuk ini. Apakah dalam kuis bisa soalnya gitu Pak yang kita buat? Iya, kayaknya seperti itu, karena ini bersangkutan dengan link. Iya, kalau misalnya yang di buat soal di Quizizz itu biasanya kita ketik langsung. Bisa juga sih kalau misalnya Bapak mau dari website lain terus di copy paste di Quizizz itu bisa Pak.
karena selama ini hanya bagi link ke HP siswa. Kalau misalnya yang mode kertas ini, Pak, itu dilaksanakannya secara langsung. Kalau misalnya Bapak mau bagi link ke siswa, berarti pakai quizzes yang mode lain, Pak. Mode klasik gitu, Pak. Nanti bisa tuh di-share ke siswanya melalui WhatsApp atau melalui Google Form bisa. Mode diam Bu ya berarti ya. Gimana Bapak Ridho? Pak Ridho, apakah sudah bisa mewakili dari pertanyaan Pak Ridho? Oh iya, sudah. Jadi Pak Ridho, kalau ini kan karena pakai kertas, jadi secara directly, secara langsung. Tapi kalau Pak Ridho mau memberikan linknya, maka secara mode terbang atau mode diam-diam saja, supaya dia masuk ke dalam WhatsApp mereka dan bisa diakses untuk masalah soalnya. Jadi seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lain untuk narasumber kita. Yang pertama Pak Yuda, atau yang ketiga, kasihan kalau Ibu Nova terus-terusan nanti capek nanti. Ya, buat Bapak Ibu peserta jangan lupa isi daftar hadir yang sudah ada di kolom chat untuk pembuatan sertifikat. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya moderator boleh nggak tanya sama materinya ini? Mewakili dari peserta mungkin ya. Mungkin saya tanya kepada Pak Yuda dulu lah. Kan kita dalam pembelajaran itu kan terkadang menyampaikan sesuatu bukan berseberangan sih Pak, kolaborasi antar gambar kita, terus di bawahnya juga ada screen gambar lain juga yang mewakili atas tema di atas. Mungkin contoh gambarnya di atas itu tema apa, misalkan tema tentang keanekaragaman, terus di bawahnya itu ada, sambil kita menjelaskan tema itu dan sambil kita memberikan suatu penjelasan tentang tema itu. Bisa enggak Pak caranya bagaimana untuk di CapCut-nya itu untuk pembuatan model seperti itu? Terima kasih Pak. Baik, luar biasa yang tanya moderatornya ini. Baik, tanya ada yang tanya Pak. Yang baik, saya mulai dari Pak, CapCut ini kan ada versi Android, juga ada versi laptop ya Bapak Ibu ya, dan ini ringan sekali Bapak Ibu, bisa digunakan langsung secara online ya Bapak Ibu. Kemudian yang ditanyakan Pak Anas terkait dengan bagaimana sih cara kita bisa menampilkan misalnya di atasnya itu keanekaragaman hayati, kemudian muncullah beberapa animasi-animasi yang keluar. Nah, itu perlu kita lakukan pengambilan gambar dengan mensimulasikan terlebih dahulu kalau saya Pak Anas. Jadi saya pasang kamera di depan saya, di belakang saya ada green screen yang warna hijau, kemudian saya itu seolah-olah begitu ya untuk menjelaskan, misalnya menunjuk ke kanan atau menunjuk ke kiri, seolah-olah di kanan dan di kiri saya itu ada burung atau ada kupu-kupu seperti itu tadi. Nah, itu teknisnya ya, langkah-langkahnya dengan menggunakan kunci chroma tadi Pak. Kunci chroma itu kalau ada beberapa fitur yang pakai bahasa Inggris itu disebut chroma key gitu ya kalau tidak salah. Ya, maaf, koreksi kalau salah. Ini belum bisa sharing saya. Gambarnya Pak. Masih ada yang sharing kayaknya atau ada tombol sharingnya di laptop saya soalnya. Bisa bagaimana? Share screen-nya kosong Pak, tidak ada yang share screen di sini. Iya, saya juga tidak bisa share screen. Nah, ya, seperti itu okay. Pak. Nah, ini.
Yang saya maksud green screen tadi Pak Anas itu kita take video dulu, take video footage, video mentah yang akan kita edit dengan menggunakan background berwarna hijau seperti ini. Dan ini nanti kita akan ya seperti tadi saya bilang menunjuk ke kanan, menunjuk ke kiri walaupun seolah-olah ya tidak ada di kanan dan di kiri. Tapi dipaskan dengan narasi yang sudah kita buat sebelumnya ya materinya. Jadi misalnya keanekaragaman hayati, ada faktor biotik, ada faktor abiotik. Maka saya menunjuk ke kanan faktor biotik, di kiri abiotik begitu. Nanti saat editing, nah ini yang paling penting pada saat tahap editing itu kita munculkan hal-hal yang menarik seperti hewan atau tumbuhan. Nah, ini pakai chroma key ya. Nah, saya berharap Bapak Ibu Guru sampai di sini pahami dulu perbedaan antara overlay atau lapisan dengan background. Background itu yang di belakang ini, di belakang gambar saya ini ya. Kalau overlay ini yang saya pakai untuk nanti bisa dihapus warna hijaunya. Tidak boleh terbalik ya, kalau terbalik nanti tidak akan bisa dihapus warna hijau di belakang saya ini. Harus diposisikan di bawah ini atau overlay. Caranya dengan klik overlay lalu tambahkan video yang mau kita hapus latar belakangnya. Nah, kemudian saat mau Pak Anas tadi mau menghapus itu ya, apa warna hijau seolah-olah akan ada itunya ya. Nah ini hapus latar belakang, ada fitur seperti ini Pak Anas. Hapus latar belakang, diklik nanti akan muncul 3 fitur lagi. Nah, fitur kunci chroma atau penghapusan latar belakang penuh. Saya biasa pakai kunci chroma, kemudian saya pilih warna hijau yang akan saya hapus. Nah, ini lingkaran bulat ini nanti saya arahkan ke warna hijaunya. Nah, nanti otomatis dia akan hilang karena intensitasnya ini bisa diatur, diperbesar ya, supaya warnanya hilang. Sesuaikan. Kemudian bayangannya juga disesuaikan supaya tampak kelihatan menyatu dengan warna background. Nah, di sini sebenarnya tidak ada apa-apa, tidak ada kupu-kupu yang terbang di atas saya ya. Saya berekspresi seperti bahwasanya ada kupu-kupu di atas saya supaya lebih menarik gitu. Dan pada editing, saat editing nanti kita tambahkanlah animasi atau stiker kupu-kupu terbang. Kurang lebihnya seperti itu, Pak Anas. Siapa? Ini alhamdulillah mungkin bisa mewakili pertanyaan dari teman-teman yang lainnya ya. Ini ada pertanyaan buat Pak Yuda juga di kolom chat. Pak Yuda, biasanya dari Andi Muhammad Nur. Biasanya CapCut kan kalau mau lebih optimal biasanya yang pro atau berbayar. Ada nggak sih aplikasi lain serupa dengan CapCut tapi gratis pastinya? Iya. Pertanyaan dari Andi Muhammad Nur. Baik, Pak Andi. Iya, Pak Andi. CapCut ini sebelumnya Bapak Ibu itu banyak fitur-fitur yang free ya, yang bebas. Namun pada 2024 ini sudah mulai pro, berbayar. Kalau tidak salah per bulannya itu 120.000 ya, kalau tidak salah, untuk bisa menikmati fitur-fitur yang pro itu. Namun ada solusi alternatif ya, aplikasi yang lain yang biasa saya pakai, yaitu aplikasi Wink namanya Pak. WINK, Wink. Aplikasi itu juga lumayan mumpuni, lumayan bagus menurut saya karena bisa merubah pixel video yang tadinya maaf agak burik gitu ya, menjadi lebih
HD atau kualitasnya lebih terangkat begitu. Ya wing ya itu wing. Jadi begitu. Yang kualitasnya awalnya misalnya 720, kemudian agak buram begitu gambarnya ketika kita tampilkan kita pakai wing, kita perbaiki ya, memang menggunakan teknologi AI sepertinya, dia akan tampak seperti HD, bagus. Mungkin bisa dicoba Pak nanti untuk aplikasi wing ya. Itu Pak Anas. Terima kasih banyak Pak Yuda atas jawabannya. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Pertanyaan selanjutnya di kolom chat masih dari Pak Andi Muhammad Nur untuk Ibu Nova. Di dalam pengaplikasian kuisis mode kertas pada bagian barcode jawaban anak-anak, apakah banyak anak-anak yang bingung menentukan posisi jawaban yang benar? Kira-kira bagaimana tipsnya agar anak-anak bisa mudah memahami posisi barcode kertas yang benar? Buat Bu Nova. Oke. Terima kasih pertanyaannya oleh Pak Andi Muhammad Nur. Itu awalnya mungkin anak-anak pas dibagiin awalnya bingung, tapi kita kan sebagai guru bisa mensimulasi dulu nih bagaimana sih cara membacanya. Jadi pas sudah di-scan itu anak-anak lihat, disuruh lihat. Anak-anak lihat, perhatikan, itu setiap ID card-nya nanti saya tunjukkan ya. Pak Yuda mohon izin bisa close share screen-nya dulu. Iya, saya close nggak jadi sepertinya bermasalah. Wah, kayaknya COD itu Pak. Oh sudah Pak, sudah. Oke. Nih bisa dilihat Bapak ini ya. Nah nanti pas udah kita scan itu kan terlihat tuh, nanti dilihatin ke anak-anak bagian yang A-nya yang seperti anak-anak berdirikan. Kalau yang bagian B-nya seperti ini dibalik. Bagian C-nya dibaliknya seperti ini, dan bagian D-nya dibalik seperti ini, dibalik-balik. Mana ya tuh? Nih, kalau yang A seperti ini anak-anak. Kalau yang B berarti berdiriin seperti ini. Kalau yang C seperti ini, dan D seperti ini. Beda ininya, beda barcode-nya, bentuk barcode-nya. Nah, setiap anak juga berbeda-beda bentuk barcode-nya. Tidak hanya itu. Ini yang misalnya siswa pertama ya, Pak. Nah, ini siswa kedua. Tuh, lihat kan bentuknya berbeda. Tapi yang ininya tetap tata letaknya tetap A, B, C, D. Nah, jadi kita bisa, awalnya memang bingung, tapi kalau pas dipraktekin, cepat kok mereka tangkapnya. Karena kan yang penting kita ngeprintnya itu jelas tulisannya. Itu aja, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Nova atas jawabannya. Alhamdulillah sudah tidak cepat-cepat untuk menjawab pertanyaannya dan sudah mode slow ya. Oke Bapak Ibu, mungkin ada lagi pertanyaan ataukah sudah sangat mengerti dan memahami dengan ketiga materi kita yang sudah menyampaikan berbagai praktik baik tentang pengalaman pemanfaatan pengalaman P3 ya, tip ya, informasi dalam pembelajaran siswa. Kalau itu sampai 3, kalau tidak berarti kita bisa menutup. Masih ada tuh Pak Azwar di kolom chat. Pak Andas tadi. Jadi setiap siswa pegang 4 barcode. Ya Ibu Nova, untuk Ibu Nova nih kayaknya ini. Kayaknya menarik sekali materinya Ibu Nova ini. Jadi setiap anak itu kan satu kertas nih Pak. Satu kertas ini punya memang satu barcode tapi bentuknya berbeda-beda. Nah, tata letaknya A, B, C, D, tapi tetap satu ini, satu ID, satu keycard namanya. Berarti satu siswa pegang satu saja Bu ya? Iya. Tinggal diputer-puter ya? Iya, tinggal diputer-puter. Nah, gini. Iya. Nah, sesuai dengan ada tulisannya. Kalau A seperti yang ini anak-anak berdiriinnya sesuai hurufnya. Ini A nih. Ini ada huruf A-nya di sini. Kalau B berarti kayak gini anak-anak. Nah, gitu. Satu siswa, satu keycard ini, Pak. Tinggal diputer-puter Pak Andas. Iya, tinggal diputer-puter saja. Ya, jawabannya sudah sangat bagus. Terima kasih banyak Ibu Nova. Semoga webinar ini juga bisa memberikan banyak manfaat dan Ibu Nova nanti di lain waktu bisa berlanjut lagi webinar pada kami. Oke Bapak Ibu,
Jangan lupa sekali lagi saya kasih ingat untuk mengisi daftar hadir untuk keperluan sertifikatnya. Yang tidak mengisi daftar hadir jangan menuntut sertifikatnya juga, karena berdasarkan daftar hadir yang ada. Dari kami, termasuk saya yang pertama sebagai moderator, Bapak Yuda Agista, Ibu Nova Indasari, Ibu Dian Nurmala, dan kedua duta teknologi kita yang sempat menemani kita di kesempatan webinar ini, memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan kesalahan yang tidak kami sengaja maupun kami sengaja. Semoga kita diberikan kesehatan dan tetap semangat untuk terus belajar menjadi merdeka belajar. Salam dari kami, salam hangat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa. Kita tag video dulu, tag foto dulu. Mohon video kan buat para peserta. Boleh kita aktifkan videonya. Pak Hubertus dan peserta yang lainnya. Ibu Maria Helmina. Ayo Ibu Lia, mohon bisa tag videonya. Tag video. Ambil fotonya. Karena Malaysia agak error nih. Gaya Baik, 1, 2, 3. Mungkin bisa gantian Pak Yuda yang ambil. Boleh, Pak silakan. Yuda. Bapak Ibu, kita Ayo, Pak bikin Yuda. apa ya? Salam literasi ya mungkin ya. Apa itu, Bu? Literasi boleh. Literasi yang gini ya. Ini ya. Baik, semuanya Bapak Ibu silakan. Literasi ya? Tangannya di depan. Oke, literasi 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Oke. Sampai jumpa dan sampai ketemu lagi. Nanti kalau Bapak Ibu bisa chat di grup apabila ada yang membutuhkan informasi lebih lanjut. Sekian dan terima kasih. Selamat sore semuanya. Sore Ibu Dute.